berjumpa lagi dengan channel Hunelada, program STT Anugerah Misi Nias Barat untuk memberkati kita lewat firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada, itu berarti kami hidup bagi Engkau. Kami bersyukur setiap berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami terus Engkau membentuk kami supaya kami menjadi serupa dengan Engkau dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada hari ini kami mau mendengarkan firman Allah, pimpin kami supaya firman Allah yang ingin kami dengar sungguh-sungguh menguatkan kami, mengubah hati kami, sehingga kami semakin dewasa dan menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus, pimpin hamba-Mu dalam pemberitaan firman Allah ini, sehingga pemberitaan firman Allah ini sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Allah. Amin. Pada sore hari ini kita mempelajari firman Allah dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi kita, demikianlah firman Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul dosa ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang menanggung beban bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulanmu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus, tema firman Tuhan pada hari ini kepada kita adalah perlombaan iman. Kalau kita dalam perjalanan hidup kita diumpamakan oleh penulis kitab Ibrani bahwa kehidupan kita ini merupakan sebuah perlombaan, sebuah hal yang perlu diperjuangkan. Dan kalau kita melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, kata perlombaan ini merupakan sebuah kegiatan mengadu kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan kepandaian, yang merupakan sebuah kerinduan kita bersama setelah kita bertobat, lalu kita bertumbuh secara rohani. Iman kita harus terus dibangun, dan iman merupakan dasar dari kepercayaan kita di dalam Yesus. Firman Allah katakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita mengikuti perlombaan tentu ada sebuah persyaratan-persyaratan, ada sebuah latihan-latihan. Sebelum seorang menjadi pelari profesional, tentu dia mengikuti sebuah latihan-latihan yang tentu itu tidak mudah. Sebelum menjadi orang yang dipakai luar biasa, tentu ada sebuah proses yang tidak gampang. Nah, pada hari ini kalau kita berbicara tentang perlombaan iman, ada paling tiga syarat mengikuti perlombaan iman ini supaya berhasil dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam teks firman Allah yang telah kita baca tadi adalah merupakan sebuah kerinduan penulis Ibrani bahwa hidup kita ini harus terus dibangun dan diperjuangkan. Tentu bukan untuk diselamatkan, tetapi hasil daripada keselamatan itu sendiri. Persyaratan pertama dalam mengikuti perlombaan ini adalah menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya mengakui dan tentu kita sepakat bersama bahwa firman Allah katakan bahwa dosa adalah pemisah antara Allah dengan manusia, sehingga kita punya hubungan yang putus, sehingga mau tidak mau
kita dalam keadaan yang mati secara rohani. Kalau kita melihat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat dosa di sana. Ada percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, dan seterusnya. Itu semua adalah tindakan dosa, buah daripada dosa. Sesungguhnya dosa itu adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Mengapa orang melakukan korupsi? Mengapa orang melakukan kejahatan? Karena sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mungkin KTP-nya atau rajin dalam gereja atau suka melayani, tetapi tanpa pertobatan yang sejati di hadapan Allah, mustahil kita bisa melihat kemuliaan Allah itu sendiri. Ada Bapak Ibu yang terkasih, dosa ini, perbuatan dosa ini bukan hanya yang kaitannya dengan hal yang negatif. Positif juga bisa menghasilkan dosa, Bapak. Maksud saya adalah buah daripada dosa. Contoh, makan berlebihan itu bisa mengakibatkan kita sakit. Atau kita punya hobi. Misalnya saya punya hobi main bola, tetapi hobi itu pada akhirnya melalaikan pelayanan atau mengakibatkan kita jauh daripada Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu lebih baik memilih main volley daripada ke gereja. Ini adalah merupakan sebuah tindakan-tindakan yang seharusnya kalau kita melihat di mana prioritas utama dalam hidup kita. Hal ini merupakan satu kerinduan kita bersama. Bagaimana kita akan keluar daripada zona dosa itu sendiri. Ingat, ini sebuah kalimat yang memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Semakin cepat kita menanggalkan dosa, semakin cepat juga pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Semakin cepat kita bertobat, semakin cepat Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak hal yang seharusnya mungkin Tuhan percayakan dalam hidup kita, tetapi karena kita belum siap atau kita belum bertobat dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa ada banyak hal yang harusnya Tuhan percayakan, tetapi tidak Tuhan percayakan karena kita belum siap menerima pekerjaan yang lebih besar itu. Berikutnya adalah yang kedua, syarat mengikuti perlombaan iman ini adalah berlomba dengan tekun. Atau di dalam bahasa Yunani adalah hupomone, yang artinya perlombaan yang dilakukan terus-menerus. Ternyata penulis Ibrani mengharapkan setiap orang percaya itu adalah berlomba dengan terus-menerus. Tentu dalam sebuah perlombaan ada peraturan-peraturan, ada tantangan-tantangan, ada gejolak-gejolak. Tetapi penulis Ibrani mengharapkan bahwa setiap kita harus berlomba dengan tekun, dengan sabar, dengan sebuah kerinduan bahwa kita menang bersama dengan Tuhan. Ini merupakan satu kerinduan kita bersama. Bagaimana kita menanggalkan dosa kita setiap hari. Bagaimana kita menanggalkan kehidupan lama kita setiap hari. Itu dibutuhkan sebuah proses. Tentu setelah kita bertobat lahir baru, maka kita diminta oleh Tuhan untuk terus bertumbuh melalui firman-Nya, melalui ibadah bersekutu dengan Dia, dan tentu hidup kita dibaharui hari demi hari. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya koneksi dengan Allah. Sehingga mau tidak mau, ketika kita dalam kondisi tertentu, firman Allah ini yang menuntun kita, sehingga kita berlomba terus-menerus. Pun itu tidak mudah. Sama yakin Bapak Ibu yang terkasih, yang menonton video ini, kita punya persoalan dan pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kita diminta pada sore hari ini supaya kita terus berjuang, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi berjuang untuk terus bertumbuh. Berjuang untuk melayani Tuhan di tengah-tengah yang mungkin pelayanan tidak mudah. Ada tantangan tertentu yang di pelayanan kita, misalnya kita ditantang oleh jemaat itu sendiri, atau kita ditolak, atau di kalangan keluarga kita sendiri. Tuhan mau minta kita supaya kita terus sabar, tekun dalam melayani Tuhan. Dengan tujuan Bapak Ibu adalah kita supaya mata kita tertuju kepada Yesus. Di dalam ayat 4 tadi mengatakan bahwa dalam pergumulanmu melawan dosa, belum
sampai mencucurkan darah. Wah, ini merupakan satu pengharapan kita, bahwa pergumulan-pergumulan kita yang sampai hari ini, kalau masih belum membuat kita sadar akan dosa kita, kita terus mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Persyaratan berikutnya mengikuti perlombaan iman ini adalah mata pikiran kita tertuju kepada Yesus. Karena hanya dengan demikian kita tidak kecewa. Memperhatikan di dalam ayat-ayat ini sangat jelas sebenarnya itu, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia menanggung bantahan yang sehebat itu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Yesaya 53 44 sampai 5 berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia dirumukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bisa menjadi sembuh dari dosa kita ketika mata kita tertuju kepada Yesus, ketika mata kita punya pengharapan kepada Yesus. Sakit penyakit kita bisa disembuhkan ketika kita punya iman yang kuat kepada Allah. Tentu ini merupakan satu dilema tertentu, bahwa tidak juga sembuh secara fisik baru kita dikatakan orang Kristen yang sungguh-sungguh, tidak. Termasuk Ayub dalam kesalehannya kepada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan dalam tantangan hidup. Tetapi ingat, di ending daripada cerita si Ayub, Tuhan memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita dan bagi Bapak Ibu sekarang ini. Mari kita terus berjuang dalam tantangan ini. Kalau kita melihat bagaimana ketekunan Yesus dalam melawan, menghadapi tantangan hidup. Ketika Dia melayani, tidak sedikit orang mengkhianati Dia. Orang-orang yang diberikan makan, justru itu yang juga menyalibkan Dia. Orang-orang yang menerima roti daripada Dia, justru itu yang menyuarakan, salibkan Dia. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang mungkin di sekeliling kita justru itu menjadi penyakit dalam diri kita. Justru itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita sendiri. Mari kita belajar daripada Yesus. Karena itu merupakan satu teladan kita yang sempurna. Dan itu menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Mari kita memandang kepada salib Yesus, yang sesungguhnya salib merupakan sebuah hukuman bagi orang yang telah berbuat dosa yang paling keji. Tapi kalau kita melihat, Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak berdosa, tetapi Dia menanggung itu semua supaya saya dan Bapak Ibu diselamatkan. Supaya saya dan Bapak Ibu memahami bahwa kekuatan kita sendiri dalam melawan dosa itu tidak mampu, hanya oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Dan kita berserah dan menerima anugerah itu sendiri. Sehingga ketika Dia mati di atas kayu salib, kita hidup karena anugerahnya. Setelah kita hidup, tentunya Tuhan mengharapkan kita supaya kita menghasilkan buah, supaya kita menghasilkan jiwa-jiwa yang memimpin iman kita. Salib dapat memimpin kita dalam pengenalan Dia. Salib mampu mengubah pola pikir kita, mampu mengubah kelemahan kita. Tetapi tanpa salib tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Maksud saya adalah tanpa pengorbanan Yesus tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Dan inilah merupakan sebuah keunikan iman kekristenan, bahwa bukan karena saya baik, bukan karena saya hebat, bukan karena saya lebih baik daripada orang lain sehingga saya diselamatkan, tidak. Tetapi justru karena kasih karunia Allah saya diselamatkan, sehingga kasih yang kuterima itu ku rela membagikannya kepada orang lain. Karena itu merupakan tanggung jawab dan panggilan setiap orang percaya. Menjadi perenungan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia.
Kata dia di sini adalah Yesus yang tekun menangguh bantahan, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kalau hari-hari ini kita merenungkan apa yang menjadi kita membuat putus asa. Bapak Ibu yang sudah lama melayani, atau Bapak Ibu sudah lama berjemaat, Bapak Ibu sudah bergumul sudah lama, sudah mau putus asa. Oh no, jangan. Yesus masih ada dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan iman saudara. Pergi kepada dukun, tidaklah demikian. Karena sesungguhnya di akhir daripada kehidupan kita, di akhir dari pergumulan kita, Tuhan sedang menanti kita dan membuka tangannya dan berkata, mari anakku, kuberikan kepadamu kelegaan ketika kita setia di dalam. Ingat Bapak Ibu, dalam pergumulan kita melawan dosa, belum sampai mencucurkan darah. Kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan Rasul Paulus, dengan kehidupan pelayanan kita, saya pikir ini merupakan satu tantangan tersendiri. Paulus adalah orang yang terpelajar. Paulus adalah orang yang paling ditakuti sebelum jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan, dia juga berjuang. Bahkan dalam kehidupannya pelayanan yang besar, bahkan rasul yang besar, dia mengatakan, aku ini tidak layak dikatakan rasul, karena aku orang yang paling hina. Secara kasat mata manusia, pelayanannya sudah hebat. Tulisan-tulisannya yang bisa kita gunakan menjadi firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ini merupakan satu penghibur daripada kita. Kalau Tuhan masih pakai hidup kita, jangan kita sombong, jangan kita bangga sekali. Karena sesungguhnya kita semua mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Sesimpul firman Allah pada hari ini, perlombaan iman itu diwajibkan kepada kita. Semua kita, bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi jemaat diwajibkan berlomba iman. Berlomba untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berlomba untuk memberi yang terbaik. Berlomba untuk terlibat dalam pelayanan. Berlomba untuk maju bersama. Bukan sebaliknya. Seringkali realitanya, ketika orang mulai maju, justru kita tidak mendukung. Mencari cara, mencari celah, supaya orang itu bisa jatuh. Itu bukan sifat, bukan karakter sebagai anak-anak Tuhan, bukan karakter sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Itu sebabnya pada sore hari saya mengajak kita, mari kita terus berlomba. Kalau kita sudah sampai pada sebuah perlombaan ini, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, sampai kita menutup mata kita dan mendapatkan mahkota kehidupan. Ini menjadi perenungan kita dan pesan firman Tuhan. Mari mulai hari ini kita akan berlomba dengan tekun. Kita berjuang bersama karena Yesus bersama dengan kita. Mari kita berlomba membawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita berlomba memberi yang terbaik sesuai dengan panggilan kita tersendiri. Kita semua adalah tubuh Kristus. Kalau kita menyadari tubuh Kristus, maka setiap tanggung jawab kita adalah bertujuan memuliakan Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada sore hari. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Dan doa saya dan kerinduan saya, supaya Bapak Ibu terus bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Hanya karena dengan demikian firman Allah katakan, kita dikatakan muridnya ketika kita menghasilkan buah. Dan buat kita banyak itu diharapkan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.